Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Nah pemirsa, saat ini saya masih berada di salah satu objek wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kita kalau mengenal kata Sumatera Barat ini memang tidak lepas lagi dengan berbagai objek wisata yang ada. Nah saat ini pemirsa saya akan mengajak Anda untuk mengetahui salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang tentunya ini sudah terkenal bukan hanya di Provinsi Sumatera Barat lagi tapi sudah di seluruh Indonesia. Nah saat ini saya juga telah bersama dengan 3 orang narasumber. Nantinya kita akan berbincang dengan ketiga orang narasumber ini. Seperti apa sih keunikan dari objek wisata tempat saya berada saat ini. Nah pertama saya akan kenalkan dulu siapa saja yang sudah hadir. Yang pertama kita ucapkan selamat pagi, terima kasih Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman, Bapak John Kennedy. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, kita udah diundang di sini untuk ngobrol bareng mengenai pariwisata dan juga objek pariwisata di sini Pak ya. Iya. Dan di sebelah Pak Kadis ini juga ada GM dari Dempo Anailand, ada Ibu Yaya Ramawati. Selamat pagi Ibu. Pagi, Mona. Selamat pagi. Salam sehat ya. Salam sehat. Dan pemirsa, kalau kita bicara mengenai pariwisata ini, sosok yang satu ini nggak boleh tinggal lagi nih untuk pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Ada dari Ketua DPD Asita Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Darmawi. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk kita semua pariwisata Sumatera Barat. Baik, selamat pagi. Nah sekarang kita langsung aja. Kalau kemarin kita udah jalan-jalan juga Bu Yaya, Pak Kades dan Bang Darmawi ke beberapa objek wisata. Nah di Sumatera Barat. Nah saat ini kita sebelum lebih jauh lagi membahas seperti apa sih objek wisata di Kabupaten Padang Pariaman, yang kita fokuskan saat ini adalah salah satu objek wisata tujuan untuk berlibur keluarga dan juga teman-teman, yaitu Dempo Anailand. Nah sebenarnya ceritanya ini gimana sih Pak Kades sejauh ini dari awal adanya sampai saat ini, gimana nih Pak pertumbuhan atau perkembangan dari Dempo Anailand ini Pak? Terima kasih Bu Mona. Jadi kalau kita lihat mungkin sebelum kita langsung mungkin barangkali ke Dempo Anailand, mungkin perlu kita lihat bahwasannya di Kabupaten Padang Pariaman kita cukup banyak tempat ataupun destinasi wisata kita. Jadi dari berbagai jenis kita lengkap. Ada wisata alam, kemudian wisata religi, wisata budaya, kemudian ada wisata buatan. Jadi dalam hal ini kalau untuk Kabupaten Padang Pariaman ada kita sampai saat ini sudah 96 titik tempat destinasi wisata yang telah terdaftar pada Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman. Jadi mungkin kalau kita lihat dengan keindahan alam Kabupaten Padang Pariaman, kita punya laut, punya gunung, punya sungai, punya air terjun, dan punya segala-galanya. Keunikan kita di samping hal tersebut, antara laut dengan perbukitan ataupun pergunungan itu jarak yang kita tempuh itu tidak terlalu jauh, dan cuma memerlukan waktu yang sedikit juga. Nah, kemudian tentu dalam hal ini mungkin kalau kita melihat kepada Dempo Anailand, ini tempatnya mungkin nggak perlu kita ragukan. Sejuk banget di sini Pak Kades ya. Di samping sejuk, kita dilewati oleh jalur jalan negara yang menghubungkan antara Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi. Jadi dengan melihat situasi alam ataupun tempat destinasi wisata kita yang di Dempo Anailand ini sudah lama berdiri. Kemudian walaupun pada saat berdiri sampai sekarang masih banyak perubahan-perubahan, tentu artinya perubahan-perubahan ataupun pengembangan yang dilakukan oleh pihak Dempo ini sangat menjanjikan, dan ini juga artinya sangat memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang. Pertama sekali di sini cukup lengkap juga, wisata keluarga bisa, kemudian juga bisa outbound, dan juga mungkin barangkali ada spot-spot seperti untuk olahraga dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa untuk memperkenalkan dan juga artinya memanjakan pengunjung yang datang berwisata ke Kabupaten Padang Pariaman, mungkin lebih khusus di Dempo Anailand. Jadi untuk mungkin barangkali apa-apa yang telah diperbuat oleh pihak Dempo Anailand terhadap pengembangan khusus tempat wisata kita di Dempo Anailand ini, mungkin lebih teknis tentu pihak Ibu Yaya, Bu Yaya nih Dempo Anailand yang bisa menjelaskan. Nah, kalau kita mungkin barangkali dari dinas berupaya bekerja sama dengan Ibu Yaya. Bu Yaya punya mungkin barangkali tempat wisata. Kita artinya sebagai pihak pemerintah daerah tentu berkewajiban pula, artinya untuk bagaimana
mempromosikan, mengembangkan, kemudian termasuk mungkin barangkali di dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Dempo Anelen, termasuk juga mungkin barangkali masalah regulasi ataupun perizinan yang mungkin dibutuhkan oleh pihak Dempo Anelen di dalam pengembangan. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan secara umum, tapi tentu lebih teknis. Iya, Mungkin barangkali Bu Yaya. Ibu yang Tapi ada. sebelum Bu Yaya, Pak Kadis, Bu Yaya kan pasti lebih tahu nih fasilitasnya apa di sini yang ditawarkan. Kalau Pak Kadis kan ada beberapa kegiatan yang diadakan di Kabupaten Padang Pariaman, juga skala provinsi dan juga nasional. Di mata nasional, di mata provinsi, Dempo Anelen ini seperti apa? Masyarakat apakah sudah benar-benar mengenal objek pariwisata yang ada di sini, Pak Kadis? Kalau sejauh ini pengalaman Pak Kadis nih. Jadi kalau dengan letak ataupun artinya lokasi Dempo Anelen yang cukup strategis, siapapun barangkali tidak ada yang tidak kenal dengan Dempo Anelen. Karena sebelum ini kan kita juga artinya lapangan golf internasional di sini. Jadi artinya semua pejabat mungkin sudah pernah main golf di sini. Kemudian di samping itu tentu dari kita sebagai pihak dari pemerintah daerah, apalagi tingkat provinsi, mungkin barangkali kalau Anelen nggak perlu diragukan, pasti sudah kenal semua kan. Udah pada tahu semua nih ya, nasional juga semua, ya. Nah, jadi untuk itu mungkin barangkali kepada masyarakat ataupun yang ingin berwisata ke Anelen bukan hal yang baru mungkin barangkali, karena di sini semua menjanjikan, artinya untuk kesenangan para wisatawan untuk berlibur bersama keluarga ataupun mungkin barangkali mengajak teman-teman ataupun mungkin barangkali komunitas-komunitas juga sering mengadakan acara ataupun juga menginap di sini. Jadi kita dari pemerintah daerah juga setiap acara yang kita laksanakan juga kita fokus ke sini lebih dulu. Jadi tentu secara otomatis walaupun artinya kita tidak memperkenalkan secara langsung itu, tapi tetap berdampak. Artinya peserta yang datang ke sini pasti mempromosikan, karena pada saat ini dengan gencarnya media sosial itu salah satu media promosi juga bagi kita di dalam hal memperkenalkan wisata kita. Intinya dari pariwisata juga harus jeli melihat peluang di situ, Pak Kadis, ya, untuk bisa mempromosikan setiap objek wisata. Apalagi tadi ada 96 titik ya di Kabupaten Padang Pariaman, hampir mendekati 100 gitu, Pak Kadis. Oke, Bu Yaya gimana Bu? Kalau saat ini keberadaan dari Dempo Anelen ini di Sumatera Barat, apakah kita perkembangannya sejauh ini gimana, Bu? Oke, terima kasih Bu Mana, Pak Kadis juga, Pak Ketua Asita. Jadi alhamdulillah ini sebenarnya kalau Dempo sendiri, Dempo Anelen baru melakukan pengelolaannya itu dari 2019. Nah, jadi berada di 2019 itu manajemen Dempo Group itu melakukan take over dengan Anelen gitu. Jadi untuk saat ini memang kawasan ini kurangnya luasnya lebih kurang 400 hektar. Cukup luas yang kita kembangkan, dan baru areal yang dibuka itu baru sekitar 30 hektaran. Jadi kami dari Dempo Anelen sendiri konsentrasi memang saat ini untuk proses pengembangan, mensupport kegiatan pariwisata Pariaman secara keseluruhan ya Pak Jan ya, Pak Kadis. Padang Pariaman, ya, Padang Pariaman. Artinya memang lagi proses perencanaan. Nah, ke depan ini 400 hektar ini akan kita maksimalkan. Yang jelas menjadi kawasan wisata terpadu, kawasan wisata alam yang bisa melakukan berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan keluarga, kemudian komunitas, ada kegiatan kantor, gathering dan sebagainya. Itu di Anai semua nanti insya Allah akan segera kita lengkapi. Dan memang saat ini kami lagi menyelesaikan dulu finalisasi konsep kawasannya seperti apa. Kalau untuk saat ini sebenarnya kita sudah punya juga beberapa villa. Oh, kita ada villa di sini. Ada villa di sini. Itu kita punya ada 9 villa. Kemudian ada juga wisma dengan 12 kamar. Ada juga clubhouse. Di situ juga ada sekitar 60 bed. Jadi di sini sebenarnya untuk berkegiatan wisata pilihannya sangat banyak. Jadi ketika sudah masuk gerbang di depan, kita bisa punya sajian pilihan-pilihan untuk melakukan kegiatan. Itu kan 400 hektar ya Bu Yaya ya? Itu villanya di satu kawasan apa tersebar nih di 400 hektar? Jadi kita punya zonasi. Nah, jadi kita memang ada satu zonasi yang kita siapkan, itu ada beberapa villa, dia tidak berdekatan tapi memang berada dalam satu kawasan. Nanti untuk kegiatan berenang juga ada di Tirta Alami. Ini sebenarnya dari lama sudah mungkin sudah dinikmati masyarakat Sumatera Barat nih yang Tirta Alami. Dan itu adalah bagian dari
Anai sendiri. Nanti di kawasan puncak juga ada, itu biasa digunakan untuk teman-teman yang melakukan gathering, kemudian ada event dan sebagainya, itu mereka lebih suka mengadakan. Dan kita juga punya kawasan camping ground. Camping ground. Ya, camping ground. Semua fasilitas kita sudah siapkan. Jadi tendanya, kemudian palet-palet untuk posisi tenda dan sebagainya. Jadi camping di sini sangat nyaman dan aman. Gitu. Jadi feel alamnya masih dapat, dan pengunjung tidak perlu ribet-ribet masih bawa properties A, B, C dulu untuk bisa menikmati suasana camping di Anai. Udah disediakan di situ berarti Bu ya? Sudah ada. Jadi beragam pilihan yang ada di sini. Yang jelas Anai ini adalah kawasan dengan kekayaan dan kelimpahan oksigen yang sangat baik. Gitu. Jadi kita menyiapkan juga Anai saat ini bahwa ke depan kita adalah lokasi wisata yang aman. Aman itu dalam artian kita kan nggak tahu nih COVID akan berakhirnya kapan. Nah, tapi kami dari Anai sendiri menyikapi ini secara positif, dan kebetulan memang kawasan kita sangat luas, villa kita juga tidak numpuk-numpuk. Jadi ini adalah kawasan wisata yang siap untuk mengadopsi new normal. Iya, karena sekarang kan untuk objek wisata itu memang yang dipilih adalah yang benar-benar protokol kesehatannya itu dikuatkan lagi. Betul. Begitu Bu ya, biar nanti wisatawan juga nggak rugi, rasanya udah bayar mahal-mahal tapi nanti ini nggak protokol kesehatan. Di sini suasananya kalau pagi-pagi itu enak banget ya Bu ya, di sejuk gitu enak. ya. Jadi kalau Mbak Mona datang ke sini itu jam 6:30, itu kita masih dapat kabut paginya nih Pak Ketua Cita ya. Suasana kabutnya masih kita dapatkan. Terus nanti juga ada monyetnya juga banyak di sini gitu. Jadi ini sangat enak lah. Iya, pagi-pagi ngopi di sini, terus ada ini makanan-makanan ciri khas dari Kabupaten Padang Pariaman ya Pak ya. Goreng-gorengan, terus kue gitu. Ini kan benar-benar salah satu tempat yang rekomendasi banget ya Bu ya. Kalau misalnya kita mau meeting gitu sama rekan-rekan bisnis. Nah, kalau sejauh ini Bu, kontribusi dari Dempo Anailand ini terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan, terima kasih. Gitu gimana Bu? Iya, artinya gini, kita sebenarnya tidak lepas dari dukungan dari Pemda sendiri gitu, Pemda Pariaman. Dan sejauh ini yang kita proses, kita sangat terbantu nih, karena dan untuk pengembangan ini sendiri dari segi regulasi dan lain-lain kita sangat disupport. Ini menjadikan kawasan strategis, pariwisata strategis, baik bagi Padang Pariaman sendiri maupun bagi Sumatera Barat. Nah, ini yang kita sangat rasakan support dari pemerintah. Oke. Gitu. Kita udah bahas banyak banget tadi gimana caranya untuk bisa datang ke sini. Pak Kades menyampaikan tadi ini aksesnya nggak susah lagi gitu Bang Darmawi ya, karena memang yang paling penting dalam satu objek wisata itu aksesnya dulu. Kalau objek wisata udah bagus tapi aksesnya susah, sama juga bohong gitu Bu ya. Oke. Sebelum fasilitasnya Bu Yaya dijelaskan lagi Bang Darmawi gimana nih, Pak Kades tadi udah menyampaikan gimana selama ini perkembangan dari pariwisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Bu Yaya jelaskan perkembangan dari Dempo Anailand ini. Pandangannya gimana Bang Darmawi? Ya, kita dari Asita Sumatera Barat. Pertama tentu kita sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak manajemen Dempo Anailand yang telah berkontribusi banyak untuk pembangunan pariwisata di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh pihak manajemen Dempo Anailand, kita di sini memiliki lebih kurang 400 hektar. Ini investasi yang sangat besar. Nah, kemudian peluang-peluang untuk pariwisata ke depan, ya kita di saat akan menghadapi new normal ini, saya kira ini adalah pilihan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia domestik, mungkin juga internasional, untuk menjadikan Anailand adalah sebagai destinasi utama kalau ke Sumatera Barat. Karena dari sisi keluasan yang ada di Anailand ini sudah menjaga betul itu protap kesehatan, social distancing. Artinya dengan kondisi COVID pada saat sekarang yang masih ada, walaupun kita di Kabupaten Padang Pariaman itu sudah menurun ke level 2 dan insya Allah di bulan depan mungkin sudah level 1 dan akan habis. Nah, namun pihak manajemen Dempo Anailand punya strategi khusus di dalam menawarkan paket-paket yang ada di
Denpo An Island ini. Tadi yang sudah dijelaskan oleh pihak manajemen bahwasanya semua paket yang ada di sini merupakan bagian daripada untuk menambah imun para wisatawan. Ya. Nah, kenapa? Dengan memberikan oksigen yang banyak kepada wisatawan, karena semua oksigen yang ada di sini adalah oksigen yang masih segar. Itu yang pertama yang menjadi catatan jika wisatawan masuk ke Sumatera Barat. Dan yang kedua, kalau di Pulau Jawa kita mengenali dengan yang namanya puncak. Sumatera Barat ternyata ada puncak juga. Ada puncaknya. Saya baru tahu. Hari ini baru sudah tahu. 3 kali ke sini. Ya. Jadi teman-teman atau wisatawan yang datang dari provinsi tetangga, Riau, Jambi, Bengkulu, Medan dan sebagainya, ya nggak usah jauh-jauh deh datang ke puncak ke Bogor. Harus menggunakan flight. Cukup datang ke An Island aja, An Island. kita udah serasa di puncak. Oke. Ya, pila-pila pun yang disediakan di sini tidak kalanya itu standar bintang 4 juga, ada juga standar bintang 5. Nah, jadi program-program yang disajikan di sini, tadi Pak Kadis juga menyampaikan bahwasanya di sini sudah ada, itu adalah Panggolo Internasional. Nah, tadi saya mendapatkan informasi juga ada 9 lapangan golf mini untuk kita belajar. Tadi pihak manajemen mengatakan kita hingga bulan Desember ini diberikan kesempatan kalau membeli paket di An Island ini, itu diberikan kesempatan untuk belajar. Bayarnya mungkin tidak mahal. Itu kita punya 9 di sini ya, Bu Yaya ya. Nah, dan ini kita harapkan di saat kita Kabupaten Padang Pariaman atau Sumatera Barat menghadapi akhir tahun atau tahun baru ini, saya sangat yakin sekali lonjakan untuk minat para wisatawan yang datang ke Sumatera Barat, khususnya ke An Island, ini sangat banyak. Kita dari Asita sangat mendorong itu, dan tentunya pihak manajemen betul-betul mempersiapkan bagaimana tamu yang kita ladani di sini betul-betul merasakan puas dan kenyamanan. Itu yang dari kita dari Asita. Ya, Bang Darmawi tadi menarik juga Pak Kadis, Bu Yaya, kalau selama ini kita kan kalau dengar nih ya, Mandeh gitu di Kabupaten Pesisir Selatan itu adalah Raja Ampatnya Sumatera Barat. Sekarang udah ada lagi nih, Denpo An Island itu adalah Bogor, puncak Bogornya Sumatera Barat. Nah, ini memang harus masuk rute perjalanan pariwisata Sumbar gini, Ya, Pak Bang ya. Iya. Oke. Pak Kadis, kalau memang seperti prediksi dari Bang Darmawi tadi, di akhir tahun nanti akan ada lonjakan dari wisatawan yang datang ke Sumatera Barat, salah satunya di Denpo An Island ini. Kira-kira kita sudah bikin kebijakan seperti apa nih Pak untuk masyarakat yang datang nanti ke Sumatera Barat, ke Kabupaten Padang Pariaman, agar pariwisata ini tetap tinggi nih Pak, distribusinya terhadap ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi begini, ketika pada saat ini mungkin barangkali semua tempat destinasi wisata itu ada penerapan karena terkait dengan masih wabah pandemi COVID yang masih belum reda mungkin barangkali atau belum tuntas. Memang semua tempat-tempat wisata bukan di tempat kita saja mungkin barangkali, di seluruh mungkin Nusantara itu ada ketentuan-ketentuan. Bahkan kemarin itu yang kasihan kita kan pada suasana saat libur, kita berharap libur itu memang orang berkunjung. Sementara kita harus ditutup kan gitu dengan kondisi. Nah, pada saat level 4 kemudian ada yang namanya kita pada level merah kan gitu. Zona merah ya. Nah, kemudian dengan melihat situasi yang demikian, tentu kita artinya punya pemikiran juga ke depan. Bagaimana orang datang ke tempat kita, orang datang berwisata, kita tidak melanggar dari aturan ketentuan dengan adanya wabah COVID ini. Jadi dengan demikian kita semua tempat-tempat wisata itu sudah kita sampaikan dan bahkan kita langsung terjun. Artinya untuk melihat situasi bagaimana penerapan dari protokol COVID ini ataupun prokes kesehatan terhadap kita mengantisipasi jangan nanti tempat wisata ini menjadi klaster dari perkembangan COVID. Kita sudah menyampaikan dan itu pun sudah dilaksanakan oleh semua tempat-tempat destinasi wisata, termasuk di sini. Nah, artinya dengan kondisi COVID, penerapan protokol yang demikian, jadi sehingganya pengunjung pun wisatawan yakin dia kalau datang ke Anda mungkin barangkali untuk COVID mungkin barangkali bisa tidak sampailah hatinya tertular kepada pengunjung. Kemudian seperti dengan kondisi alam khusus Anda mungkin barangkali bukan dari jam-jam 7 aja yang nyamannya itu.
dari pagi sampai malam. Nyaman terus Pak ya. Nyaman Iya. terus. Saya terakhir ke sini itu udah belasan tahun yang lalu Pak, tapi suasananya itu masih asri seperti dahulu gitu ya. Jadi kalau saya kesini, ini Bu Yaya kan sering juga kita kadang-kadang ngobrol-ngobrol, bicara-bicara, mungkin barangkali kan mungkin sambil minum kopi gini. Kalau maunya saya di sini itu sampai dari minum kopi ini sampai sore ya. Sampai sore. Kantornya pindah ke sini dong Pak kalau kayak gitu ya. Situasinya nyaman. Heeh. Kemudian apa namanya? Mungkin barangkali dengan kondisi alam seperti ini, oksigen yang kita butuhkan itu memang sangat-sangat dirasakan. Kemudian kenyamanan walaupun kita dilewati jalan raya ataupun jalan utama Padang Bukit Tinggi, tapi tidak berpengaruh terhadap itu dari kebisingan. Saya melihat begini Pak Kadis. Ya. Peluang pasar yang ditangkap oleh pihak Dempo Ana-Island sebagai pengembang destinasi pariwisata, provinsi tetangga kita ini tidak memiliki alam yang seperti ada di Dempo Ana-Island. Nah, Pekanbaru itu mereka banyak uang, tetapi tidak mempunyai oksigen. Karena oksigen di Pekanbaru ya, karena memang kotanya kota minyak ya, berbeda dengan kota kita, nah, dengan daerah kita. Jadi peluang ini market yang paling kita harapkan itu adalah wisatawan yang dari provinsi tetangga kita. Ingin mendapatkan udara yang segar, kenyamanan, tidak kebisingan dari hiruk pikuk ibu kota. Datanglah ke Ana-Island gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Iya. Bu ya, kalau fasilitasnya ini apa aja Bu? Tadi kalau ada villa yang disampaikan oleh Bu ya, ini 400 hektar ini apa aja sih Bu yang disediakan untuk wahananya Bu? Kalau untuk saat ini sih masih ini ya, kita mengembangkan yang ada dulu gitu aja dengan 9 villa, kemudian kolam renang baik di Tirta sendiri ataupun di puncak. Masih seperti itu. Kemudian ada tambahan. Ini sebenarnya kita siapkan adalah working space, cuman outdoor. Ini jadi seperti Pak Jan tadi sampaikan. Jadi ketika akan ada di sini, kita juga beberapa teman juga biasa ke sini, mereka langsung terpancing tuh. Oh, ternyata enak. Jadi bekerja di sini sambil ngopi ya seperti ini. Nah, ini sebenarnya memang kita siapkan space seperti ini. Jadi memang untuk lebih banyak kegiatan outdoor, karena prinsip kita adalah saat ini Anai memang menyajikan oksigen yang premium buat pengunjung. Nah, itu memang targetnya dari kita. Dan alhamdulillahnya kita saat ini sudah memiliki sertifikasi CHSE. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini sangat aman bagi pengunjung. Dengan posisi lokasi yang hanya lebih kurang 1 jam dari Padang, Ke Kota Padang. kita sudah mendapatkan suasana gunung dengan ketinggian itu sekitar 600 dpl dari Bu permukaan Yaya, laut. ini posisi kita ini kalau boleh dikatakan sentral antara Bukit Tinggi dan Padang ya. Iya. Betul-betul kita posisinya pas banget Pas. di tengah ya. Jadi Wah, mau ini ke keren tempat yang lain, mau ke Batu Sangkar, ke Maninjau, ini sebenarnya dekat. Memang ini adalah sentralnya di sini. Iya. Jadi makanya target kita ke depan menjadikan kawasan wisata alam yang terbaik di Sumatera. Jadi kalau sedang kita siapkan di Sumatera targetnya Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya datang dari Padang itu kan dari Padang terus mau jalan-jalan ke Bukit Tinggi atau mau jalan-jalan ke kabupaten kota yang lainnya, nggak harus mampir dulu ke sini Bu ya, karena memang di tengah-tengah begitu. Satu Pak lagi Darmi. mungkin pertanyaan saya mohon maaf Bu Mona ya. Kita Ana-Island ini ketinggian kita dari DPL itu berapa? Kemudian kalau tadi kita punya puncak, jika seandainya para wisatawan nanti akan berkunjung ke puncak, itu mungkin kita bisa melihat kota Pariaman dari atas, kemudian Padang Panjang, Batu Sangkar, dan apakah kita bisa setara juga dengan kota Bukit Tinggi? Karena memang puncak kita sangat berada di ketinggian berapa? Kita berada di posisi antara 600 sampai 700 dpl. Nah, artinya kalau untuk view kota ini Pariaman kita dapat. Sama kalau untuk sisi barat kita sudah mendapat sajian Gunung Tandike justru. Jadi kalau kita nginap di villa, buka jendelanya pagi-pagi sambil rebahan masih sudah dapat view-nya Gunung Tandike. Jadi gitu. Sambil ngopi-ngopi. Jadi view-nya akan berbeda-beda gitu. View-nya berbeda yang kita dapatkan. Jadi dengan satu berkunjung ke Anai, itu kita sudah mendapatkan beberapa kegiatan di sini, gitu Ibu Mona. Kita ada paket-paket wisata gitu nggak Bu ya? Ada lagi kita siapkan. Insya Allah itu menjelang akhir tahun semua paket sudah kita siapkan. Jadi memang ketika kita datang ke Anai, mulai masuk dari gerbang itu sampai keluar kita sudah siapkan. Karena kalau tidak kita siapkan dengan kawasan yang segini luas nanti takutnya bingung. Jadi
Maka bisa mungkin datang secara berkeluarga atau secara komunitas, datang ke sini check-in. Nanti kita siapkan mungkin sunsetnya di puncak sambil ngopi. Besok pagi kita bisa siapkan senam pagi dulu. Ada trekking, ya, semua ada di sini. Gitu. Gitu. Jadi memang sudah lengkap banget ya Bu ya. Ya. Kalau kita lihat sini. Bang Darmawi gimana kira-kira ini udah rekomendasi banget belum Bang ini untuk objek wisata di Dempo Ana Island ini dikunjungi di masa pandemi dengan fasilitas dan juga suasana yang disediakan. Ya, kita dari Asita melihat semangat dari pihak Dempo Ana Island yang begitu mengembangkan pariwisata di Sumatera Barat. Kita dari secara keseluruhan kita sangat bangga sekali dan mengucapkan terima kasih karena memang inilah yang kita harapkan. Semakin banyaknya pariwisata tumbuh di Sumatera Barat, maka semakin banyak pilihan another choice bagi wisatawan kita untuk datang ke Sumatera Barat. Ya tadi yang saya katakan, tidak perlu lagi orang Pekanbaru, orang Jambi, orang Bengkulu, orang Medan datang ke Jawa, Jawa ya. untuk menikmati puncak ya sunset tadi ya, atau sunrise. Itu kita di Ana Island sudah ada. Kemudian lagi saya menyatakan hari ini Dempo Ana Island akan bergabung menjadi anggota Asita dan se-Indonesia teman-teman Asita akan menjual apa yang dijual oleh Ana Island. Jadi kita betul-betul secara nasional mendukung keberadaan Ana Island ini yang dikembangkan oleh Dempo Ana Island. Kita sangat berterima kasih kepada pihak Dempo Ana Island. Oke, baik. Ini udah dijamin Asita nih Bu ya, udah makin ini makin gampang untuk promosinya gitu Pak Kadis ya. Jadi kita tambahkan juga sedikit Bu Mona. Ini Pak Ana Island ini memang cemerlang pemikiran ataupun mungkin barangkali memang melihat sangat prospek ke depannya itu. Jadi dengan adanya seperti tadi 96 kawasan objek wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, itu semua menunjang terhadap dari Ana Island. Iya. Kemudian kita di samping punya laut, punya sungai, kemudian kita juga ada kegiatan yang namanya rafting. Jadi setiap orang datang ke sini, paket ini juga dijual oleh pihak Anai. Jadi kalau kita dari pemerintah daerah, kemudian kawan-kawan dari pengurus ataupun pelaku wisata lainnya yang dari Kabupaten Padang Pariaman ini sangat terbantu sekali dengan Ana Island ini, karena memang Ana Island bukan di sini saja yang ditawarkan. Artinya mau melihat di laut, nanti kita ke Tiram, ke Gerinta-Lopa. Kemudian mau main arung jeram, kita ke Nyarai. Kemudian di apa namanya, di Lubuk Cemantung gitu. Jadi memang artinya kondisi yang seperti ini sehingganya wisatawan yang datang itu balik dari Rafting, balik ke sini. Ya. Balik dari laut, balik lagi. Oke. Stay-nya di sini gitu ya. Jadi memang kenyamanan yang betul-betul dirasakan, jadi sehingganya tidak ada mungkin barangkali pengunjung yang merasa bosan ataupun yang merasa kecewa datang ke Island. Itu yang kita rasa, karena semua kita itu dari dinas kan semua keluhan-keluhan itu kita yang nampung. Belum ada sampai saat ini orang yang menelpon kita, yang memberitahu kita bahwasannya Ana Island itu mungkin barangkali ada kekurangan dari mungkin barangkali laporan-laporan dari pengunjung. Itu yang kita kira-kira nih Pak Kadis. Ya. Kita mau tantang nih pihak Dempo Ana Island. Oke, apa tuh Bang? Iya. Tantangannya saya udah ini. Kita dari Pemda Padang Pariaman, dari Asita, itu kita kan memang mengharapkan sebanyak-banyaknya orang datangkan uang ke Sumatera Barat. Itu harapan kita. Karena semakin banyak orang yang mendatangkan uang ke Sumatera Barat, pergerakan ekonomi masyarakat kita akan tumbuh. UMKM kita, pelaku kerajinan kita, UP2K kita akan tumbuh. Inilah manfaat daripada multi efek daripada Ana Island ini yang kita harapkan. Kira-kira Ana Island punya program khusus nggak untuk menghadapi akhir tahun dan awal tahun ini gitu? Dalam rangka kita membidik pangsa pasarnya gitu. Nah, kira-kira program yang disiapkan oleh pihak Dempo Ana Island? Ya, jadi sebenarnya untuk kegiatan akhir tahun kita sedang menyiapkan sebuah event. Itu kita namakan eventnya Amazing Forest Bike. Amazing Forest Bike. Wow, keren. Dari namanya aja ini udah milenial. Oh, Ayo, iya. orang milenial Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, yuk datang. Amazing Forest Bike. Forest Bike. Oke. Jadi program ini memang sengaja kita ciptakan karena kita di sini memang punya trek itu ada di forestnya sendiri. Kemudian ada di Hall Golf yang juga kita siapkan.
apa yang membedakan event ini dari event yang lain, dari bersepeda yang lain. Oke. Bahwa event ini kita siapkan tidak hanya bersepeda, nanti ada beberapa poin-poinnya sendiri sudah kita Tidak siapkan. seperti Tour de Singkara ya? Bukan. Oke. Jadi ada challenge-nya di sini. Iya, ada challenge-nya ya? Ada challenge-nya. Jadi nanti ada beberapa poin kita siapkan, ada rute-rute tertentu. Setiap rutenya itu akan ada gamesnya sendiri dan dia harus pecahkan dulu. Jadi ini bersepeda disiapkan untuk grup. Satu grup itu ada 6 orang. Iya. Jadi Berarti mesti kerjasama berarti ya? mesti kerjasama. Oke. Jadi itu yang kita siapkan. Mungkin di tempat lain mungkin sudah ada, mungkin mountain bike, tapi kita akan kemas dengan versi yang berbeda. Oke. Jadi setiap challenge itu harus dilewatkan supaya dia bisa lewat lagi, masuk lagi ke rute berikutnya. Oh, iya. Jadi semua akan mengitari kawasan Anai. Iya. Mulai startnya nanti dari puncak Anai akan finish di sini. Ini namanya kawasan Baringin Kamba. Berarti kira-kira kalau kita boleh katakan ini konsep olahraga fisik dan otak, begitu ya? Ya, otak dan otot. Otak dan otot. Ya. Lengkap banget emang nih. Itu dia. Ya. Emang harus ya Bang ya. Iya, jadi anak-anak muda milenial ya, ototnya supaya lebih sehat, otaknya supaya bersinar. Oke. Mesti ikuti agenda bulan berapa rencana ini? Kita perkirakan di November. Bulan November ya. Sudah buka pendaftaran? Kita lagi prepare, lagi persiapan. Insya Allah pertengahan Oktober kita sudah buka pendaftarannya. Insya Allah kita nanti dengan teman-teman anggota DPD Asita Sumatera Barat yang berjumlah 251 travel agent, kita akan ikut menjual paket yang spesial ini untuk menghadapi akhir tahun di Dempo Anailand. Ya, baik. Ini udah semangat banget Pak Kadisnya udah dukung, dari Asitanya juga memberikan peluang yang sangat besar gitu Bu. Tinggal Bu Yaya lagi nih dan pengelola yang lainnya benar-benar merancang agar ini betul-betul menarik dan juga kontribusi terhadap perekonomiannya juga tinggi begitu Bu ya. Oke, baik pemirsa, ini juga nggak kerasa kita udah begitu lama berdiskusi pada pagi hari ini. Mungkin Pak Kadis juga ingin disampaikan closing statement gitu ya pada kesempatan kali ini Pak, mengenai pariwisata dan juga bagaimana Dempo Anailand ini. Dengan berwisata, jelas itu yang pertama sekali tentu akan membuka mungkin barangkali cakrawala kita, kemudian barangkali yang selama ini kita sibuk dengan aktivitas sehari-hari, tentu dengan berwisata mungkin barangkali semua itu bisa akan memberikan kesegaran bagi tubuh kita. Kemudian dengan pandemi COVID pada saat ini, khusus Padang Pariaman yang pada saat ini sudah level 2, sebelum-sebelumnya kita memang tinggi tingkat kita. 4, 3, bahkan sekarang sudah level 2. Kalau kita melihat dari data perkembangan COVID, mungkin untuk beberapa saat ke depan kita sudah bisa masuk ke level 1. Karena dari data yang demikian, artinya setiap hari kita lihat pendataan ataupun yang dilakukan oleh tim, kawan-kawan dari Satgas COVID bersama mungkin barangkali masyarakat, artinya kita yakin bahwasannya Padang Pariaman sampai pada saat mungkin barangkali tahun baru ataupun akhir tahun ini, itu sudah bisa dikatakan mungkin lebih melandai lagi. Walaupun mungkin barangkali 1-2 masih ada, tapi kita yakin artinya akan lebih melandai. Tentu ini merupakan bagi wisatawan yang ingin datang ke Padang Pariaman, jangan takut dengan kondisi COVID seperti itu, karena masyarakat Padang Pariaman sudah paham dan sudah mengerti artinya terhadap wabah COVID ini. Jadi semuanya kita berupaya di pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menghilangkan. Kalau bisa Pak Ketua biaya, artinya kita Padang Pariaman ini 0. Itu yang kita harapkan. Jadi ini semua tentu artinya kerjasama kita dari semua pihak, dan tentunya dengan kondisi yang demikian semua tempat wisata kita sudah kita bebaskan untuk tahapan-tahapan dari pengunjung. Kemudian tentu yang tak kalah penting, bagaimana kita di tempat-tempat wisata yang protokol kesehatan ini tetap kita laksanakan sesuai dengan protap ataupun prokes yang telah ditentukan. Jadi sehingganya tidak ada lagi mungkin barangkali wabah ini akan berjangkit kembali di Kabupaten Padang Pariaman, tentunya mungkin di seluruh Nusantara dan kemudian di muka bumi. Amin. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mbak Darmawi, boleh closing statement-nya Pak? Ya, kita dari DPD Asita Sumatera Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk berkunjung ke Sumatera Barat, dan destinasi pilihannya ada di Anailand, di Kabupaten Padang Pariaman, dan di destinasi lain. Dan insya Allah kita Sumatera Barat akan menyajikan
pariwisata yang seluruh harapan dari wisatawan ada di Sumatera Barat. Baik itu wisata keluarga, wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam, dan wisata atraksi. Semuanya kita hidangkan kepada tamu-tamu kita yang datang ke Sumatera Barat. Ayo ke Sumatera Barat, singgah di Anailen. Terima kasih. Bu Yaya silakan. Ya, bagi kami sendiri di Dempo Anailen, silakan menikmati oksigen kami di sini. Dan mudah-mudahan ini adalah Kalau oksigennya gratis ya. gratis. Gratis ya. Ini yang Gratis. saya ya, kalau di rumah sakit mahal. Mahal. Di sini deh Dan ini premium oksigennya, Premium premium gitu. oksigennya, Oksigennya premium, karunia Allah, dan silakan. Ini adalah alternatif terbaik buat keluarga kita, buat teman-teman kita secara komunitas ataupun di kantor. Gitu. Baik, terima kasih Bu Yaya dan Pak Kadis, terima kasih Bang Darmawi dari Asita Sumatera Barat, terima kasih. Dan pemirsa, tadi kita sudah lengkap sekali ya mendengarkan seperti apa pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman. Terus Dempo Anailen ini menyediakan berbagai paket wisata yang sedang kita Ya, ini ya Bu ya, sedang kita rampungkan. kita rampung. Dan juga ada beberapa kegiatan nantinya dari Asita juga telah menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu objek wisata yang sudah boleh begitu ya di masa pandemi ini untuk dikunjungi. Dan yang paling pasti adalah jika Anda berkunjung ke Sumatera Barat, jangan lupa mampir di Padang Pariaman di Dempo Anailen, karena di sini kita bisa menikmati suasana yang benar-benar asri dan juga oksigen yang premium gitu tadi Bu ya. Dan di sini juga ada villa dan juga ada pemandian di atas itu. Namun sebelum kita akhiri, ini saya juga ingin tahu Bu Yaya, ini merupakan salah satu kopi khas dari Anailen ya. Ya. Anailen. Nanti kita akan cicipi dulu. Nah pemirsa, terima kasih. Terus ikuti bagaimana dari Asita dan juga Dinas Pariwisata serta dari berbagai objek wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat untuk mempromosikan seperti apa keunikan dan juga menyenangkannya jika Anda berlibur ke Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.